Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Di video kali ini Ibu akan menjelaskan tentang turunan fungsi aljabar. Tetapi sebelum pembelajaran dilaksanakan, baca ini terlebih dahulu. Nah, seperti yang sudah dibaca tadi, bahwa tujuan fungsi aljabar itu adalah tujuan dari turunan fungsi aljabar itu adalah untuk menghitung kecepatan laju kendaraan. Nah, notasi untuk turunan fungsi aljabar itu adalah f aksen x atau y aksen atau juga bisa dy per dx. Itu tergantung dari buku yang menjelaskannya. Nah, jadi notasinya itu adalah f aksen x, y aksen atau dy per dx. Nah, maksudnya itu seperti apa? Jika ada fungsi fx sama dengan n, x pangkat m, di mana n itu adalah koefisien dari suatu variabel x. Nah, x-nya itu adalah variabel, m-nya itu adalah pangkat. Jadi, ketika ada bentuk fungsi n, x pangkat m, maka turunannya adalah koefisiennya tulis, pangkatnya maju ke depan, variabel tulis, pangkat dikurangi 1. Jadi turunan itu adalah pangkatnya berkurang 1. Jangan lupa koefisiennya tulis, pangkatnya maju ke depan, variabel tulis, pangkat dikurangi 1. Ini adalah koefisien, M itu adalah pangkat, dan X itu adalah variabel. Nah, contohnya seperti apa? Contoh yang pertama. Nah, jika kita menemukan soal, misalkan fx sama dengan 3. Nah, bagaimana turunannya? Karena 3 ini tidak memiliki variabel. Variabel itu adalah tadi x, atau misalkan boleh a, b, atau huruf yang belum diketahui angkanya atau belum diketahui nilainya, itu adalah namanya variabel. Nah, di sini karena 3 itu tidak memiliki variabel, turunannya adalah 0. Jadi setiap angka yang tidak memiliki variabel, turunannya 0. Nah, selanjutnya contoh yang kedua, jika ada fungsi fx, misalkan di sininya adalah x pangkat 6, maka turunannya seperti apa? Turunannya, karena di sini koefisiennya walaupun tidak ditulis, sebenarnya di sini ada koefisiennya 1. Hanya saja tidak ditulis. Nah, jika koefisiennya 1, maka pangkat langsung saja maju ke depan. Di sini pangkatnya adalah 6, berarti 6 langsung aja maju ke depan. Variabel tulis, pangkat dikurangi 1. Nah, jika jenisnya x pangkat 6, maka pangkat maju ke depan, variabel tulis, pangkat dikurangi 1. Maka ini menjadi 6x pangkat 5. Jadi, turunan dari fx sama dengan x pangkat 6 adalah 6x pangkat 5. Contoh yang ketiga, jika ada soal fx sama dengan 2x pangkat 2 ditambah 5x dikurangi 3. Bagaimana turunannya? Ini turunkan masing-masing. Nah, ini berarti jenis yang sifat tadi ya. Di sini ada koefisiennya 2, tadi sudah dijelaskan. Jika ada koefisien, maka koefisien itu tulis dulu, baru pangkatnya maju ke depan, variabel tulis, pangkat dikurangi 1. Itu jenis yang pertama. Ditambah, kita lihat di sini koefisiennya adalah 5. 5 tulis dulu. Nah, turunan dari variabel x itu berapa? Di sini walaupun tidak ditulis, sebenarnya dia berpangkat 1. Nah, artinya x pangkat 1 dikurangi 1.
Nah, seperti itu dikurangi dengan tadi sudah dijelaskan, jika ada sebuah angka yang tidak memiliki variabel, maka turunannya adalah 0. Nah, ini tinggal selesaikan. 2 kali 2 adalah 4. X, 2 dikurangi 1 adalah 1. Pangkat 1 itu boleh ditulis, boleh tidak. Ditambah dengan, kita lihat di sini 5-nya tulis. 1 kurangi 1 adalah 0, artinya X pangkat 0. Ingat, setiap variabel atau angka yang berpangkat 0, maka nilainya adalah 1. Dikurangi 0. Ini tidak usah ditulis lagi. Jadinya adalah 4X ditambah 5 kali 1 adalah 5. Ingat, kenapa di sini bisa 1? Karena di sini X-nya adalah 1, X pangkat 1 kurangi 1, yaitu X pangkat 0. Setiap variabel atau angka yang berpangkat 0, maka ada nilainya adalah 1. Nah, maka jawaban dari fungsi f(x) sama dengan 2x kuadrat ditambah 5x dikurangi 3, turunannya adalah 4x ditambah 5. Itu contoh yang ketiga. Nah, berikutnya ada jenis yang baru, yaitu ketika f(x)-nya dalam bentuk pecahan. Bagaimana cara penyelesaiannya? Nah, kalau misalkan f(x)-nya dalam bentuk pecahan, misalkan f(x) sama dengan 3x dikurangi 2 per x dikurang 4. Bagaimana penyelesaiannya? Ini ada rumusnya tersendiri, di mana turunan bentuk pecahan itu rumusnya adalah U aksen V dikurangi U V aksen per V kuadrat. Ini adalah rumusnya, di mana U-nya itu adalah yang atas, nah sementara V-nya itu adalah yang bawah. U-nya adalah 3x dikurangi 2, V-nya adalah x dikurangi 4. Nah, sekarang bagaimana turunannya? Kita lihat di sini F aksen X sama dengan U aksen, artinya turunan dari U-nya. U-nya itu apa? 3x dikurangi 2. Kita lihat 3 itu koefisien, berarti tulis dulu. Turunan dari X atau variabel berpangkat 1 adalah 1. Tadi sudah dijelaskan, karena 1 dikurangi 1 adalah 0 ya. Pangkat 1 dikurangi 1 itu 0, artinya 1. Atau gini aja, ketika menemukan variabel yang pangkatnya 1, maka langsung saja jawab 1 turunannya. Dikurangi, kita lihat 2. Turunan dari 2 atau angka yang tidak memiliki variabel adalah 0. Nah, di sini langsung saja 0. Kita pakai kurung. Sekarang V. V-nya itu mana? X dikurangi 4. Kita lihat. Dikurangi U. U-nya itu mana? 3X dikurang 2. Nah, dikali V aksen. V aksen itu artinya turunan dari V. Kita lihat turunan dari variabel X tadi sudah dijelaskan. Langsung saja kita jawab 1. 1 dikurangi 4. Angka yang tidak memiliki variabel turunannya adalah 0. Per, kita lihat di sini rumusnya adalah V kuadrat, berarti X kurangi 4 dikuadratkan. Nah, ini kita selesaikan. 3 dikali 1 dikurang 0. 3 kali 1 adalah 3, dikurangi 0 adalah 3. Dikali dengan X kurangi 4, ini tidak bisa diselesaikan karena yang satu variabel, yang satu adalah angka. Ini juga sama, tinggal ditulis lagi. 1 kurangi 0 adalah 1. Nah, per X dikurangi 4 pangkat 2. Nah, selanjutnya bagaimana cara penyelesaiannya? Di sini ada perkalian, berarti kita kalikan satu-satu. 3 kali X, 3 dikali negatif 4. 3X kali 1, negatif 2 dikali 1. Atau bisa dibilang yang sudah dikenal adalah kali pelangi.
Maka jawabannya adalah 3x dikurangi 12 dikurangi 3x ditambah 2 per x dikurangi 4 kuadrat. Nah, selanjutnya kita lihat ini adalah penjumlahan atau operasi aljabar ya. Dia bisa ditambah atau dikurang ketika memiliki variabel yang sama dan pangkat dari variabelnya pun sama. Di sini 3x dengan 3x, berarti 3 dikurangi 3 habis. Negatif 12 ditambah 2, hutang 12 dibayar 2, berarti negatif 10 per x dikurangi 4 kuadrat. Ini jawabannya. Jadi jawaban untuk fx sama dengan 3x dikurangi 2 per x kurangi 4, turunannya adalah negatif 10 per x dikurangi 4 pangkat 2. Itu adalah jenis soal untuk pecahan. Nah, contoh berikutnya, bagaimana kalau soalnya itu adalah bentuk akar? Misalkan fx sama dengan akar x dikurangi 2. Nah, kita ubah dulu akar ke dalam bentuk pangkat. Berarti fx sama dengan x dikurangi 2 pangkat. Ingat, akar itu sama dengan pangkat setengah. Nah, berarti akar kita ubah menjadi pangkat setengah. Nah, bagaimana turunannya? Ini turunannya harus kita gunakan pemisalan, yaitu misal u-nya itu yang di dalam kurung, yaitu x kurangi 2. Nah, u aksen itu adalah turunan dari u-nya, berarti turunan dari variabel x adalah 1, turunan dari 2, angka yang tidak memiliki variabel adalah 0. 0 tidak usah ditulis. Nah, sekarang ada huruf V. Kita misalkan V. V itu mana? V itu adalah pangkatnya, berarti U pangkat setengah. Kan tadi kita sudah misalkan bahwa X kurangi 2 itu adalah U. Nah, di sini U-nya adalah pangkat setengah. Maka turunan dari V itu bagaimana? Ingat, kalau di sini koefisiennya 1, pangkat itu langsung saja maju ke depan. U-nya atau variabelnya tulis pangkat dikurangi 1. Ingat, rumus dari turunan itu pangkat dikurangi 1. Ini selesaikan dulu, berarti setengah U, setengah dikurangi 1, hutang 1 dibayar setengah, berarti hutangnya tinggal setengah. Nah, lalu bagaimana turunannya? Ini langsung saja bisa kita jawab. Turunannya adalah, kita lihat di sini 1, kita lihat yang hasilnya turunan saja, berarti 1 dikali dengan turunan dari V-nya adalah setengah. U-nya apa di sini? U tadi adalah X kurangi 2. X kurangi 2 pangkat negatif setengah. Jadi, ini selesaikan, 1 kali setengah adalah setengah. Nah, di sini X dikurangi 2 pangkat negatif setengah. Nah, jadi jawaban untuk fx sama dengan akar x kurangi 2, turunannya adalah setengah dikali x kurangi 2 pangkat negatif setengah. Sekian dulu pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.